Mari kita bersatu dalam doa dulu teman-teman. Saya mulai ya. Kita mulai semuanya streaming kita eh, Gimana sih? nge-zoom bareng di sini. Kita berdoa dulu. Mari kita bersatu. Mulai. Tuhan Yesus, Habisin aja dah. mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami mau membahas Tuhan Yesus Kristus, sharing satu sama lain, membahas firman-Mu Tuhan, membahas kehidupan ini Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Biar Engkau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar setiap yang kami bicarakan hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati teman-teman yang udah bergabung Tuhan maupun teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung, biar Engkau juga memberkati mereka Tuhan seperti Engkau telah memberkati kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Oke. Wah, puji Tuhan ya, ramai juga yang ikut Zoom. Kita langsung mulai ya teman-teman. Ya, halo semuanya. Ya. Kita langsung aja mulai yang pertama. Karena cuma 40 menit ya. Jadi nanti 1.40 pasti udah langsung gelap nih. Kita langsung mulai aja. Kita hari ini temanya itu membahas hedonisme. Jadi kalau misalnya kita udah pasti sering banget dengar tentang hedonisme. Atau malah kita mungkin pernah diteriakin temen, dasar hedon lu, atau malah kita yang ngatain temen kita gitu ya, hedon lu. Nah, sebelum kita masuk ke intinya ini apa itu hedonisme, saya pengen tahu pendapat teman-teman semua apa itu hedonisme dari satu-satu. Nah, yang datang ini boleh semuanya ngomong, kasih tahu menurut kalian hedonisme itu apa, atau hedon, perilaku hedon itu apa menurut teman-teman. Kita mulai dari siapa dulu? Dari Jason dulu aja. Oke. Hedonisme itu tuh menurut kata aslinya gitu ya. Maksudnya, jangan deh, jangan. Maksudnya gini, hedon menurut kalian kalau dengar kata hedon itu ngapain gitu? Ngapain sih hedon itu gitu? Hedon itu ini kalau benak di Jason sendiri gitu ya. Itu tuh hedon itu kayak mau ngikutin kemauan dia terus. Hedonisme itu pokoknya cari yang enak terus. Dia pokoknya demi apapun, dia mau melakukan apapun demi yang penting gue enak gitu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Mungkin teman-teman boleh kasih pendapat perilaku seperti apa yang menurut teman-teman hedon. Jadi misalnya contoh ya, kalau saya misalnya makan terus, pokoknya makan sebanyak-banyaknya, nggak kenyang-kenyang, pokoknya makan terus. Kalau udah mulai kenyang, dimuntahin, makan lagi gitu. Nah itu hedon kalau menurut saya. Menurut siapa duluan yang mau kita tanya, Yes? Dari itu aja tuh ya, yang udah mau pergi kayaknya, David. Dav, ya silakan Dav. Kalau menurut David, perilaku hedon apa Dav? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Hedon ya serba wow lah, dari pakaian, jaket semuanya. Barang-barang serba mahal, serba mewah ya. Baju mahal. Iya sih, yang wow. Yang wow, yang harganya mahal. Itu pokoknya hedon lah begitu kalau menurut David. Oke. Lanjut ya. Lanjut nih, kayaknya yang paling persiapan hari ini untuk ikut Zoom kita, Shirley. Boleh Shirley. Persiapan apa? Dia doang yang full make up ya. Kita kayak Rian gak sih? Ya, oke. Make up itu dari tiap hari udah make up. Gimana, Sir? Hedon itu ria, bukan? Ria. Oh ya. Kayak menunjukkan yang mewah-mewah. Ya, ria. Pamer. Ya, maksudnya memamerkan apapun lah pokoknya ya. Kan kata pamer. Ya, gitu, kayak gitu ya. Suka pamer lah pokoknya. Ya. Pasti feed Instagramnya penuh. Iya, gitu. Tapi nggak selalu ya teman-teman, nggak. Thank you Sherry. Ada lagi dari Sherry selain Ria ada lagi apa cukup? Ya. Cukup. Mana, Sir? Cukup ya? Udah cukup, yang lain aja dulu. Oke, yang lain yuk. Yang lain. Ini deh, Indah. Perilaku hedon ya kok? Ya. Membeli sesuatu yang nggak dibutuhkan, nggak sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi ngebeli yang dipengenin doang gitu ya? Iya. Bahkan kebutuhannya aja nggak dipeduliin. Oke, thank you. Sip. Oke. Lanjut. Siapa? Ferdi. Menurut Ferdi.
Hedonisme menurut saya itu apa ya? Boros lah. Sifat Boros. boros. Ya, benar kata Indah tadi, beli sesuatu yang nggak perlu. Beli keinginan, bukan kebutuhan. Kayak gitu. Oke, sip, mantap. Selanjutnya Pipin. Aduh, badan. Hedon, iya buang-buang uang. Maksudnya benar kata Indah gitu. Maksudnya membelikan sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Sip. Thank you Pipin. Terus Mega. Menurut Mega. Mega tidur. Ya, menurut aku sih kesenangan diri sendiri. Senangan diri sendiri. Oke. Terus Boleh lah. YO. Waduh, YO ini siapa ya? Shalom YO. Shalom. Oh. Apa kabar semua? Apa kabar Yobel? Yobal. Ya, kami dari pihak pelanggan Krusty Krab, kalau tentang hedon ya paling sesuatu hal yang membuat tidak pernah puas, tidak ada rasa puas, selalu ingin lebih dan lebih, tapi lebih ke arah ya yang tadi seperti Ferdi bilang, boros, pengennya lebih terlihat dipandang orang dengan apa yang dia miliki dan bla 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 ya, kesimpulannya mungkin lebih ke boros sih. Boros. Itu nggak perlu harus diperlukan ya. Thank you Yobel. Cherry Yosua. Cherry Yosua. Tadi Gimana? suaranya muncul ya tadi ya? Iya. Sempat muncul suaranya. Cherry dan Yosua boleh kasih pendapat menurut kalian apa tuh? Gak ngerti kok. Oh, Mantap. Oke. Nah, ngerti ya. Harusnya habis ini nanti ngerti. Habis ini Oke? ngerti. Ya. Thank you. Sela. Hedon ya? Ya. Iya, hedon. Mencari kesenangan dengan cara membeli sesuatu yang nggak diperlukan gitu. Oke, thank Ya, you. gitu. Sela. Lanjut kan? Lanjut pacarnya Songkang. Ya. Siapa sih? Boleh yang pacarnya Ya, Songkang? Songkang. Suaranya nggak keluar, Songkang. Halo, Songkang? Oke. Yopi. Udah. Oh, Yopi. Ya, keluar. Oh, Yopi. Iya. Apa? Boleh Yopi. Hedonisme. Halo. Hai. Masih dengan Sinyal kali, dengan sinyal. kami. Sinyal kali ya. sinyal, ya. Oke, kita Oke, yang terakhir Ini dulu dulu deh, ya. Karina ya. Wati. Karina. Tuh, dia udah Wah, raise hand. iya. Karina Ya. silakan. Menurut Karina, hedon apa? Kalau dengar kata hedon, apa yang terlintas di pikiran Karina? Wati. Dia masih connecting to audio. Oh iya. Oke deh, nggak apa-apa. Pokoknya thank you teman-teman yang udah ngasih pendapatnya. Nah sekarang coba kita sedikit ngebahas kalau hedon dari kata aslinya ya. Menurut Jason apa Sen? Hedonisme itu ya benar tadi teman-teman semua tadi udah ngucapin semuanya. Hedon itu adalah dari kata hedonis ya, hedonism. Itu sebenarnya kata-kata dari udah lama banget. Nah, itu tuh sebenarnya ya kata-kata yang menggambarkan kepuasan. Artinya adalah kepuasan sebenarnya hedonisme itu. Hedonism itu betul. kepuasan. Nah jadi hedonisme ini dicetusin sama salah satu filsuf namanya Epicurus. Dia ini bilang punya pikiran gini, untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan melakukan atau menikmati kesenangan-kesenangan kita setiap hari secara konstan terus-menerus untuk kesenangan, senang apapun yang kita senangi. Nah jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang beli barang mewah. Barang mewah, Doli tadi. Ya, misalnya beli barang mewah. Nah, kalau kita telusuri sebenarnya yang bikin bahagia atau yang bikin senang itu apakah barangnya? Sepertinya enggak ya. Enggak. Bukan barangnya, tapi efek. Gengsinya mungkin. Nah, iya. efek dari beli barang mewah itu apa? Wih, jadi ada gengsi. Dipandang
pakai jaket mahal jadi lebih keren, Percaya diri. pakai tas mewah jadi lebih status kelas sosialnya naik. Habis itu difoto taruh di Instagram. Terus kita merasa diterima sama orang-orang, merasa bahwa kita jauh lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya kan yang kita cari dari beli barang-barang mahal adalah efeknya kan. Efek dari setelah kita punya barang itu. Sama juga kayak cowok deh, mau punya motor yang keren, mau punya mobil yang keren, biar apa? Biar dipandang orang, biar diterima orang. Mungkin sama juga kayak rokok atau kayak misalnya minum-minuman keras. Sebenarnya biar diterima aja. Oh, teman-teman gue semua ngerokok, gue juga harus ngerokok biar gue diterima. Nah, itulah perilaku hedonisme, kesenangan. Tapi nggak cuma di situ ya, nggak cuma beli barang mewah. Apalagi sih kesenangan manusia banyak banget. Ada yang doyan makan terus. Kalau misalnya udah kenyang, nah ini yang perilaku yang berbahaya nih. Udah kenyang karena belum merasa puas, akhirnya dilakukan sama orang-orang zaman dulu, dicolok tenggorokannya supaya muntah lagi, perut kosong lagi, mulai makan lagi. Nah itu perilaku hedonisme. Pesta juga pengen pesta terus, pokoknya melakukan apa aja yang kita senangi. Oke. Gimana kan? Ya, Jason. Oke, sekarang kita mau ini lagi ya, quiz lagi. Tanyain satu-satu dari pendapat dari kalian yang di room Zoom saat ini adalah kira-kira orang tuh bisa punya gaya hidup hedonisme, triggernya itu apa sih? Apa sih yang memacu dia jadi punya hidup hedonisme? Nah, ya, bagus. Oke, gimana kita tanyain dulu nih? Siapa Koel? Ya, Yopi. Kaget gitu ya? Ya, tadi kan belum sempat tadi. Kayak reaksinya dibuat-buat itu. Enggak, bercanda. Menurut Yopi kenapa sih orang bisa hedon? Untuk membuat dirinya bahagia. Betul. Tepat sekali. Tepat. Ya, oke. Nah, lagi perlu jawaban lain lagi gak? Karinawati tadi ya. Karinawati tadi belum jawab, boleh kasih ide dong. Kar, kenapa Kar? Itu Tante Juita ya? Di sebelah Doli. Halo Tante Juita. Oh Nona. Karina dulu deh. Ya tadi Karina belum sempat jawab ya. Ya kalau menurut aku Karinawati ya. Menyenangkan hati sendiri sih. Menyenangkan hati diri. Oke, menarik gitu. Jadi ya kayak gitu. Hedon deh. Bagus. Nah, Koyoel deh sekarang. Apa tuh? Sebelum masuk ke Jason, Koyoel dulu. Ya. Kira-kira yang udah mau ke selanjutnya nih. Udah 20 menit. Oh ya, sorry. Oke, ya. Jawabannya bagus-bagus semua. Nah, teman-teman sekarang kita mulai masuk lagi nih. Jalan lagi ya dari poin yang pertama kita masuk poin yang kedua. Apakah orang Kristen itu boleh hedonisme? Mungkin kalau tadi kita definisiin dari awal, oh iya nggak boleh dong, jelas kok nggak boleh hedonisme. Nah tapi hari ini Koko mau bilang, kok jadi Koko ya? Saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa perilaku hedonisme atau ide hedonisme itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Karena ide dari awalnya hedonisme itu adalah mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan pun disuruh Tuhan untuk bisa berbahagia, untuk bisa menikmati dunia ini bersama Tuhan. Karena tujuan hidup manusia yang pernah kita bahas, teman-teman, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati hidup ini di dalam hadiratnya. Artinya, semua manusia di bumi ini boleh senang, boleh mencari kesenangan. Tapi kenapa hedon ini jadi salah? Karena terjadi banyak penyimpangan atau penyelewengan di dalamnya. Banyak yang akhirnya menjadikan sumber kebahagiaannya sumber-sumber bahagia yang salah, sumber-sumber bahagia yang semu, sumber-sumber bahagia yang nggak kekal. Padahal seharusnya sumber bahagia yang benar adalah keselamatan dari Tuhan. Iya. Amin teman-teman. Ya, kayak baca skrip ya. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita ke makanan enak, ya, pokoknya kalau gue makan enak baru gue bahagia. Nah, suatu saat makanan yang tadi kita bilang enak, contohnya apa makanan enak? Steak misalnya.
steak Ya, atau misalnya ramen atau misalnya sushi. Kita bilang gue kalau makan ramen baru gue bahagia. Tapi ketika kita udah makan ramen, lama-lama jadi nggak enak atau jadi biasa aja. Akhirnya kita jadi mau yang lain yang lebih. yang lebih mahal lagi, lebih mahal Yang lebih lagi. mahal lagi. Sama juga kalau misalnya kita jadiin barang mewah itu sebagai ukuran kebahagiaan kita. Pertama kita beli tas yang 200.000 udah seneng. Tapi pas kita udah punya, kok kayaknya biasa aja ya. Temen gue ada yang punya 2 juta. Kita jadi mau beli yang 2 juta. Habis kita punya 2 juta, kita lihat lagi artis punya tas yang 300 juta. Kita jadi pengen lagi yang punya 300 juta. Sampai ngutang sana sini, nipu sana sini untuk bisa memuaskan diri kita atas dasar yang gak kekal tadi, barang. Atau mungkin sekarang anak-anak muda udah pada mulai pacaran. Hati-hati juga teman-teman sama jebakan ini. Mungkin waktu pacaran pegangan tangan pertama masih enak, masih deg-degan. Tapi kalau kita jadikan kebahagiaan kita sama sentuhan fisik sama pasangan kita, suatu saat pegangan tangan itu udah gak ada rasanya. Jadi pengen pegang yang lain. Pegang yang lain udah gak ada rasanya, jadi pengen yang lain, dan yang lain. Dan kita bisa terjebak dalam dosa, teman-teman. Gimana kalau menurut Jason? Ya, bener sih ya nih, Kot, diomongin Koyel. Ya. Nah, kira-kira nih, Kak, ada gak sih Koyel kepikiran untuk muterin satu video ilustrasi? Muterin satu video ilustrasi, ada gak, Kak? Oke, sampai sini teman-teman sebelum kita lanjut, udah 23 menit, sekitar 17 menit lagi kita akan selesai. Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh angkat tangannya? Oh, Cherry Yosua boleh, silakan. Bukan itu, Oh, bukan. itu kursor. Oke. Ya. Ada kok ya? Ada semua? Mungkin udah pada ngerti semua ya, atau Iya. sebaliknya? Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk lagi ke intinya yang lebih dalam lagi. Ini saya mau puterin satu video buat teman-teman semua. Ini tentang pemberian, tentang gift. Boleh dilihat sama-sama. Sebelum diputar, jadi ini adalah seorang ayah yang memberikan hadiah ke anaknya. Hadiah yang dinanti-nanti sama anak-anak ini dan akhirnya dikasih, dan kita lihat reaksi anak ini. No. No. Are you taking me to Disneyland? Happy graduation! Give me a hug, baby. Okay, now, here's the deal, babe. There's more to this surprise too. Okay, we're all going, The whole family. and this means that we are going to have to cancel our movie night to see the Avengers because all 4 of us are going to see the Avengers at Grauman's Chinese Theater in Hollywood. Yeah, For graduation. Yeah. It's a all 4 of us, we're all going. First week of May. Happy graduation. Thank you. Isn't that great? Congratulations. Nah, tadi kisahnya jadi seorang bapak udah ngasih hadiah ke anaknya jalan-jalan ke Disneyland, suatu yang dia minta dari lama dan akhirnya dikabulkan. Apa yang kita lihat reaksi anak tersebut? Dia langsung berterima kasih atau langsung meluk sang pemberi hadiah, siapa? Papanya. Coba kalau kita bayangin, kalau misalnya ketika anak itu dikasih hadiah dan ya udah, dia fokus sama hadiahnya doang, dia pergi sendiri ke Disneyland, dia nggak bilang terima kasih atau nggak bilang thank you ke yang ngasih. Nah, pasti anak ini kita akan bilang anak ini nggak tahu terima kasih. Nah, ini juga sama kayak misalnya kita, teman-teman,
ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, itu kadang-kadang kita jadi sibuk sama berkatnya, kita sibuk sama pemberian Tuhan. Nah, orang-orang zaman sekarang yang terjebak dalam hedonisme juga sama. Mereka jadi lebih fokus sama apa yang ada di dunia ini. Mereka lebih fokus sama apa yang Tuhan kasih. Mereka cuma fokus sama berkat-berkat yang Tuhan kasih, tanpa memikirkan atau tanpa berterima kasih kepada yang memberikan. Nah, siapa yang memberikan hadiah itu? Yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita makanan enak, yang bisa kasih kita rezeki, uang yang banyak, kita bisa jalan-jalan, bisa beli barang mewah misalnya. Siapa? Tuhan. Amin, teman-teman. Jadi, gimana kalau Denison? Ya, oke sih, udah cukup sih menurut Jason sih dari penjelasan Koyoel untuk hedonisme ini. Sebenarnya ya orang cari kesenangan jadi hedonisme ya karena mereka sebenarnya pengen lari dari rasa depresi mereka sebenarnya. Depresi itu kan perasaan yang disimpan terus yang nggak keluar gitu. Nah ya itu salah satu pemicunya juga gitu ya. Orang jadi hedon karena ya mereka mau lari gitu dari perasaan tertekan mereka, perasaan sedih mereka. Jadi makanya kebanyakan orang kan hedonisme nyarinya mabok. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ketahuin gitu ya, kita cari kesenangan di tempat lain, mungkin memang bahagia sesaat, mungkin kita senang sesaat. Tapi setelah kita udah selesai, misalkan pusing, stres banget, udahlah gue mabok nih, kayaknya enak nih kalau ngeliat di film-film Korea kan mabok gitu kalau ada masalah gitu. Ya udah mabok. Oke, mungkin kalian nggak kepikiran gitu kan nge-fly bla bla bla, tapi selesai kalian mabok, kalian sober, nah itu tuh ya, langsung balik lagi, bahkan membawa 7 roh jahat yang lebih besar lagi gitu, yang lebih ganas lagi. Ya, setuju banget sama Jason. Jadi intinya teman-teman, kita semua harus bahagia, harus punya senang. Kita semua harus bisa menemukan kesenangan kita. Tapi yang jadi pertanyaan, jangan taruh kesenangan kita sama hal-hal duniawi. Kesenangan kita harusnya atau wajib itu kepada Tuhan sumbernya. Bahwa Tuhan udah memberikan kita keselamatan. Dan itu inti dari hidup ini kan. Semua orang di bumi ini ketika mati pengennya selamat, masuk dalam surga. Dan hari ini kabar baiknya kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan sudah memiliki keselamatan itu. Harusnya ketika kita sudah memiliki keselamatan, maka pernak-pernik di dunia ini kayak misalnya uang, barang-barang mewah, makan enak, jalan-jalan, traveling keliling dunia, itu sebenarnya harus jadi masalah-masalah kecil buat kita. Atau masalah-masalah yang bukan inti dari kehidupan kita ini. Karena kita sebenarnya udah punya jaminan keselamatan dan itulah sumber kebahagiaan kita. Harusnya kita bisa jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Ada pertanyaan lagi nggak Jason nih buat semuanya yang di sini bisa ngomong lagi satu-satu? Kasih kesempatan. Mungkin kasih kesempatan buat mereka yang bertanya kali ya. Boleh. Ini kan masih ada 10 menit lagi. 10 menit terakhir. 10 menit terakhir kita gunakan untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan kira-kira mengenai ya hedonisme inilah. Ada? Ya, kayaknya yang senyum-senyum mau nanya mungkin. Kayaknya nggak ada ya. Oh enggak. Jason yang senyum. Hedonisme. Kira-kira batasan untuk kita apa aja sih? Wah, berat pertanyaannya, bagus. Batasan hedonnya kita itu apa? Pertanyaan bagus Jason. Iya. Oke. Ada yang mau nanya teman-teman? Ini tadi nanya. Jawab susah dong. jawabnya. Ada yang... Ini kita ngomong pelan aja kedengeran. Iya. Nggak kayak biasa. Nah, mungkin kita tanya dulu deh sama teman-teman semua. Nanti ada yang mau ngaku nggak ya? Pernah nggak merasa terjebak dalam hedonisme? Pernah. Jason pernah? Pernah. Ya. Tuh Karina juga pernah tuh. Mungkin Karina apa siapa sih? Iya ya itu istilahnya. Karina, Yopi pernah. Boleh dong cerita sedikit aja. Yang mau cerita. Aku. Ya, Yopi silakan. Boleh dipin. Dulu pas zaman kuliah tuh, gue sedih nih. Sedih banget nih. Tapi terus punya duit misalkan.
Aku makan yang enak lah. Tapi sedihnya berulang kali tuh. Kalau sedih makan, sedih makan, sedih makan. Akibat dari kesedihan terus ke hedonisme ini melebarlah badanku, terus kayak efeknya nggak baik, boros segala macam. Mungkin itu efek yang tidak baik dari eh, kegelisahan yang kita tuangkan ke dalam hedonisme. Jadi kalau misalnya kita masih terjerat dalam hedonisme, better kita cari kebahagiaan yang lain, berubah, ya gak sih? Deh. Betul. Bukan cari kebahagiaan yang lain, tapi harus naruh kebahagiaan kita sama keselamatan yang udah Tuhan Yesus kasih. Good, thank you Yopi. Ada lagi? Karina tadi kayaknya Karina. Oh ya Karina, boleh silakan Karina. Nggak ada aku mah. Oh nggak ada. Nggak ada. Tadi suaranya berarti mirip-mirip antara Karina, Pipin apa nggak Indah mungkin tadi suaranya ya. Enggak, aku nggak ada kok. Indah? Ya ada sih kayak ngerasa aja gitu pas awal-awal masuk kerja gitu kan. Apa namanya? Maksudnya apa yang dulu aku nggak pernah dapetin gitu waktu sekolah. Nah pas aku kerja aku bisa dapetin uang buat beli ini itu gitu kan. Padahal itu menurut aku yang nggak penting-penting amat gitu. Tapi aku beli gitu. Gitu aja sih. Ya. Jadi sekarang masih berjuang atau sudah Lepas? Masih berjuang. Masih berjuang, nggak apa-apa. Semangat terus berjuang. Ada lagi teman-teman? Kalau kau jual sama kalau kau jual sendiri pernah gak sih merasa hedon? Lo kenapa gua enggak? Tadi kayaknya udah mau nyebut nama. Dia bilang iya. Iya. Tadi Jason udah bilang iya. Oh gitu ya. Wah, pertanyaan yang sangat menarik. Kebetulan belum disiapin ya jawabannya ya. Jadi agak belepotan nih kayaknya nih. Pernah hedon itu soal makan. Soal makan itu waktu lagi zaman SMP mau ke SMA dan SMA itu. Jadi kayak ngerasa pengen makan terus pengen minum yang manis terus. Dan ngerasa bahwa kalau abis minum manis tuh kayaknya seger dan seneng gitu. Abis capek misalnya abis kesel atau lagi sebel itu minum sebuah teh manis kemasan yang nggak boleh nyebut merek ya. Sebuah teh dalam kemasan berbentuk kotak. Nah itu hampir tiap hari. Mungkin sehari bisa sampai 3 kotak teman-teman. Dan efeknya SMA waktu itu SMA kelas 2 kalau nggak salah pernah dicek gula pagi-pagi baru bangun. Itu ternyata tinggi, udah mau hampir diabetes. Nah, dari sejak saat itu, saya mulai menghindari gula. Dan mulai, oh ternyata kalau kita pikir kesenangan kita ini makanan, ternyata dia akan bawa kita ke sesuatu yang nggak baik gitu, sesuatu yang buruk. Kira-kira gitu sih. Yang kecilnya sih, kalau yang hedonisme besarnya juga ada, cuman malu kalau diceritain. Ada lagi teman-teman yang lain? Jason kali ya. Oh Jason silakan ya. Jadinya ini tentang makanan juga teman-teman. Pokoknya mungkin keluarga kita memang hedonnya makanan. Nah, tapi ini lucu. Sampai sekarang itu masih jadi bahasan sama Tante Esther gitu ya, sama keluarga juga gitu ya. Dia pernah waktu itu lagi doa pagi di gereja. Jadi jam 5 lah gitu kan. Itu tuh hari sekolah, waktu itu masih SMA. Nah, selesai dari doa pagi itu tuh, ya udah gue bilang kan ke papa mama kan waktu itu kan, Pak mah Jason duluan ya mau sekolah soalnya. Akhirnya bawa lang motor ngebut. Nah itu tahu gak mampir kemana? Saya tuh mampir ke Indomaret untuk beli buah Vita 2 diminum gitu tuh. Itu nggak tahu kenapa ya, jadinya saya tuh kalau demen banget untuk bisa sendirian gitu waktu itu ya, untuk sendirian makan sendiri gitu. Nah tapi ternyata Tante Esther sama Om Ali juga ke Indomaret yang sama gitu. Jadinya nangkep di situ lagi minum buah Vita gitu dulu. Sampai sekarang masih jadi pembahasan. Nah ya itu tuh maksudnya kayak waktu pas ada waktu untuk sendirian, ada duit, langsung makan sendiri gitu.
Iya. Terus makannya ya porsinya 2 kali lipat dibandingkan misalkan kalau misalkan sama yang lain gitu. Kalau sekarang sih udah enggak ya, udah enggak ketahuan maksudnya. Oke deh teman-teman, udah sisa 4 menit, mungkin ada lagi yang mau cerita, satu lagi boleh, terus kita tutup. Dalam doa ya. Tapi kayaknya memang kalau di Kedung Wetan tuh nggak ada yang hedon kelihatannya orang-orangnya di sini. Antara nggak ada yang mau hedon atau nggak bisa hedon. Karena gini teman-teman, jangan dipikir hedon itu cuma boros-boros ya. Karena ternyata ketika kita males-malesan itu sebenarnya hedon. Waktu ditanya kenapa lu males-malesan, ya abis gue menikmati, gue seneng kalau lagi di kamar tidur-tiduran doang, rebah-rebahan doang. Ya itu juga hedonisme. Kalian mencari kesenangan dengan cara yang lain aja gitu. Akhirnya thank you teman-teman. Kayaknya udah cukup ya kita tutup dalam doa ya. Iya boleh. Salah satu deh boleh pimpin dalam doa. Ferdi dong, Ferdi. Oke, Ferdi tolong tutup dalam doa ya, Fer. Ya. Ya teman-teman, kita mau tutup dalam doa pertemuan kita pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ya Tuhan, atas kesempatan Tuhan memberikan kami berkumpul ya Tuhan, walaupun melewati media ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk bahasan hari ini, untuk pembahasanmu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan sebagai anak, menjadi anak yang lebih baik lagi ya Tuhan ke depannya ya Tuhan. Kami menjadi anak yang lebih mementingkan kesenangan akan dirimu ya Tuhan, kesenangan untuk menyenangkanmu ya Bapak. Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin berpisah ya Tuhan satu dengan yang lain ya Bapak. Kau berkati setiap kami ya Bapak yang di rumah, yang harus menjalani kehidupan sekarang ya Tuhan, walaupun ada batasan ya Tuhan dari pandemi ini ya Bapak. Biarlah ya Tuhan kau berkati setiap kami ya Tuhan. Jagailah kami ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa ke gereja. Oke, bye. Boleh meninggalkan ruangan. Dadah semua.